Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah ketemu lagi. Ada Hikmatullah, ada Zila, ada Sila, ada Raffi, ada Tiara. Mungkin yang lain nanti nyusul ya, tapi karena waktunya agak-agak sedikit sempit gitu ya, jadi kita mulai aja. Jadi gini, pertemuan ini sebenarnya nggak sengaja gitu ya, cuman terbayang aja sama saya karena ada banyak pertanyaan dari teman-teman sekelas gitu ya tentang bagaimana PKL dan cara membuat PKL laporannya. Jadinya hari ini kita bikin pertemuan Zoom gitu untuk membahas bagaimana membuat laporan PKL gitu ya. Jadi saya sampaikan ke salah seorang dari kalian, lalu ke ketua kelas bikin agenda seperti hari ini gitu. Nah, seperti yang kita tahu, kan PKL kan dibuat di semester 7 dan kalian sudah melakukan PKL gitu ya. Mungkin ada yang sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara bikin laporannya dan laporan dikumpulin kapan gitu ya. Jadi gini, pertama-tama nanti sebelum atau setelah UTS, jadi sebentar lagi akan ada pengumuman dari kampus yang bilang bahwa kalian nanti diminta untuk upload proposal gitu. Jadi siapkan proposal yang kemarin gitu ya, tentunya lengkap dengan tanda tangan dosen PA kalian, lalu kalian nanti upload. Jadi itu di tengah-tengah semester gitu ya, entah itu sewaktu pelaksanaan UTS atau beberapa saat setelah pelaksanaan UTS. Jadi siapkan proposal, nanti diupload gitu, karena salah satu persyaratan penilaian PKL adalah proposal. Jadi proposal dulu, agenda terdekat kita adalah upload proposal PKL. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengingatkan lagi ketentuan dari kampus, karena nanti yang dibahas di hari ini juga mengenai ketentuan kampus. Yang pertama adalah PKL harus 3 bulan minimal gitu. Jadi pastikan kalau PKL-nya memang 3 bulan, dan pastikan nanti setelah selesai PKL yang 3 bulan ini kalian mendapatkan surat keterangan telah selesai PKL gitu ya. Jadi surat keterangan selesai PKL. Nah, pertanyaannya, surat keterangan boleh PKL disiapin juga nggak? Sebaiknya iya. Jadi ada dua ya. Jadi surat keterangan yang memperbolehkan, misalnya memperbolehkan Shiva PKL, itu yang pertama. Lalu yang kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa Shiva telah selesai PKL, gitu ya. Jadi ada dua format yang jangan sampai tertukar. Yang pertama diperbolehkan, yang kedua adalah telah selesai, gitu ya. Jadi disiapin itu dua surat itu dan nilai PKL. Kalau nilai PKL itu ada format dari kampus, jadi tinggal dibikin aja, diketik gitu ya, nanti serahkan ke mentornya atau ke supervisornya di tempat PKL, nanti beliau yang mengisi nilainya, lalu beliau tanda tangan dan di stempel gitu ya. Dan nanti minta tanda tangan ke dosen PA juga. Gitu. Jadi ada 3 yang harus disiapin. Pertama, surat keterangan menyatakan boleh PKL kalau ada gitu, karena mungkin nanti diminta. Lalu yang kedua adalah surat keterangan terah PKL, nanti ini harus diupload berbarengan dengan laporan. Lalu yang ketiga adalah surat keterangan atau nilai PKL gitu ya. Jadi sekali lagi, proposal siapin karena nanti akan diupload. Lalu untuk nanti yang diupload berbarengan dengan laporan adalah nilai PKL satu, dan yang kedua adalah surat keterangan telah selesai PKL gitu ya. Kapan dikumpulinnya? Tanggal dikumpulinnya itu mendekati UAS atau ya nggak jauh-jauh dari UAS lah, entah itu beberapa hari sebelum UAS atau mungkin setelah UAS gitu ya. Jadinya itu yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi sekali lagi ini berhubungan dengan ketentuan kampus dan nggak bisa ditawar lagi gitu. Jadi sekali lagi, kampus minta kalian PKL 3 bulan dan waktunya memang 3 bulan, jadi pastikan memang tertulis 3 bulan. Lalu juga diselesaikan PKL-nya itu sebelum pengumpulan PKL gitu, sebelum pengumpulan laporan PKL. Jadi usahakan sebelum pengumpulan laporan PKL sudah selesai dan tertulis di surat keterangan itu 3 bulan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan,
Pak, gimana kalau 4 bulan? Ya nggak masalah, karena dari kampus minimal 3 sampai dengan 6 bulan gitu. Nah, pertanyaan ditanya, Pak, ini baru 2,5 bulan misalnya gitu ya, sedangkan bukti apa laporannya harus dikumpulin gitu. Kalau laporannya harus dikumpulin ya bikin kesepakatan deh gimana caranya supaya nanti jadi 3 bulan, entah mungkin pas pengumpulan itu tertulis 3 bulan tapi nanti harus magangnya diperpanjang sampai dengan pas 3 bulan, itu diperbolehkan aja gitu ya, tapi sangat disayangkan kalau seperti itu. Jadi memang sebaiknya sebelum pengumpulan sudah selesai gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatiin gitu ya. Oke, nanti silakan silakan tanya gitu ya. Sehubungan dengan prosedur ini, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hari ini. Cuman pembuatannya dulu, pembuatan dari laporannya. Jadi saya berprasangka baik, semuanya sudah PKL atau sedang PKL atau sebentar lagi akan selesai PKL. Nah, cara buat laporannya seperti apa ya? Jadi karena ini aturan kampus, saya nggak mau kemana-mana kecuali di aturan kampus, gitu ya. Izin share screen, jadinya ini adalah pedoman, gitu ya, mudah-mudahan sudah tampil, pedoman dari pembuatan laporan PKL, mulai dari proposalnya sampai dengan laporannya. Maaf, mudah-mudahan kalian sudah punya. Kalau misalnya belum punya, nanti minta lagi ke saya, nanti nggak saya share gitu ya. Kita ngomongin ini udah bagian depannya, isinya nggak perlu dijelasin. Kita langsung ke formatnya aja. Maaf. Format penulisannya, gitu ya. Jadi kita ngomongin fisiknya dulu. Pertama, pakai kertas A4. Gitu ya. Jadi setting dulu di Word-nya A4, terus marginnya di settingnya semuanya, setting semua marginnya gitu ya. Lalu juga ada pengetikan eh, tabel dan gambar itu disesuaikan dengan margin gitu ya. Jadi marginnya jangan sampai keluar dari margin atas bawah gitu. Lalu juga spasinya, sebenarnya line spacingnya untuk penulisannya dari laporan PKL ini 2 spasi. Tapi kalau misalnya terlalu kecil atau terlalu besar masih bisa disesuaikan untuk yang tabel dan gambar, termasuk besarnya huruf, gitu ya. Kalau dilihat di poin 4, besarnya huruf 12 size-nya, gitu ya, 12. Tapi sekali lagi untuk isi tabel dan gambar bisa disesuaikan. Berarti bisa dikecilin kalau misalnya nggak cukup gitu ya, itu nggak masalah. Tetapi hurufnya tetap sama, Times New Roman. Gitu ya. Jadi bikin dulu Word-nya, disetting dulu Word-nya. A4, marginnya dibenerin, gitu ya. Terus line spacing-nya itu 2 spasi, font-nya pakai Times New Roman, tapi untuk laporan yang berhubungan yang ada isinya dengan tabel dan gambar itu besarnya huruf bisa disesuaikan dan line spacing-nya bisa disesuaikan. Tapi jelas yang namanya hurufnya Times New Roman. Jadi jangan sampai nanti salah gitu ya, karena ini fatal gitu ya. Sekali lagi jangan sampai lupa, mungkin nggak tertulis di sini nomor halaman. Nomor halaman nanti harus ada gitu ya di atas dan di bawah, nanti tata letaknya insya Allah disampaikan di bagian berikutnya gitu ya. Lalu logo kampus, ini logo kampusnya yang seperti ini ya, bukan yang hanya lingkaran bulat ini aja, yang bulatnya aja gitu ya, tapi itu yang model dulu yang akademis, sekarang udah universitas jadi seperti ini. Ini jangan sampai salah, ada di Google banyak gitu ya, jadi tinggal disesuaikan aja gitu ya. Lalu berikutnya kita sudah, ini di setting dulu formatnya, so formatnya jangan sampai salah. Lalu kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu adalah pada bagian laporan outline-nya. Ya, ini outline laporan untuk FEB Management. Gitu ya. Kalau di buku panduan silakan nanti dicatat halaman 52 kalau nggak salah gitu ya. Nanti silakan dilihat lagi. Ini bentuk laporan outline-nya gitu yang ada 3 bab tuh. Jadi nggak susah bikinnya gitu ya. Yang pertama di latar belakang, ada maksud dan tujuan, ada manfaat, praktek kerja lapangan gitu ya. Jadi paling ini isinya sekitar
4 atau 5 udah cukup gitu ya. Tapi pernah saya ngeliat ada yang 7 atau 8 nggak masalah juga gitu. Jadi ini bab 1 seperti itu, lalu bab 2 tinjauan umum perusahaan, sejarah dari awal sampai habis sampai sekarang, lalu bidang kegiatan organisasi, bisnisnya di bidang apa gitu ya. Kalau misalnya Telkom, gitu, misalnya magang di PT Telkom berarti ngejelasin tentang PT Telkomnya itu bergerak di bidang apa, oh jasa telekomunikasi dan seterusnya ya. Lalu berikutnya ada struktur organisasi, jadi ada gambarnya, gambar strukturnya, lalu di bawahnya itu ada fungsi dan tata kerja. Misalnya si manajer ini tugasnya apa, lalu supervisor ini tugasnya apa, gitu. Jadi seperti itu, biar nanti jelas siapa dan gimananya, gitu ya. Sebentar, Jeremia saya lihat dulu. Lalu ada gambar peta dan ini diambil dari Google. Nanti untuk yang 214 itu kan tertulis subbab ya, subbab 214 gambar peta lokasi organisasi atau perusahaan gitu ya. Nanti di bawahnya baru screenshot dari Google Map gitu ya. Terus kalau misalnya memang memungkinkan itu adalah Sherlock yang dicantumkan lalu dikasih deskripsi kecil sedikit gitu ya. Seperti itu kalau misalnya bagian 214. Oh ya, satu lagi nih. Saya hampir lupa. Di sini kan ada tinjauan umum organisasi atau perusahaan. Kalau misalnya kalian magangnya di perusahaan swasta, berarti tertulisnya tinjauan umum perusahaan, gitu ya. Tapi kalau misalnya di kementerian, gitu ya, atau di BUMN, gitu ya, berarti tinjauan umum organisasi, gitu ya. Jadi bidang kegiatan organisasi berarti ya itu kalau misalnya eh, di kementerian atau di pemerintah daerah gitu ya, itu pakai tinjauan umum organisasi atau bidang kegiatan organisasi. Tapi kalau di perusahaan yang melakukan bisnis gitu ya, berarti tinjauan umum perusahaan gitu ya. Lalu berikutnya metode pelaksanaan, di sini ditulis lokasi praktek kerja lapangan, berarti bukan nama PT-nya tapi nama bagiannya, di bagian apa gitu. Misalnya di bagian eh, pemasaran atau di bagian SDM gitu kayak tertulis tuh. Nanti bagian SDM adanya di divisi apa, terus jelasin gitu ya kayak gitu. Terus kegiatan deskripsi kegiatan PKL secara sederhana kalian menjelaskan itu kegiatannya apa aja, secara sederhana aja, nggak usah detail, karena detailnya nanti di pelaksanaan, gitu ya. Jadi ini deskripsi uraian singkat mengenai bidang pekerjaan dilaksanakan selama kegiatan PKL berdasarkan kegiatan harian. Secara sederhana ya gitu, cuma itu doang. Ya, kegiatannya segala macam gitu ya. Lalu berikutnya pembahasan di 2.3 itu ada dua bagian, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, gitu ya. Nah, ada dua nih. Yang pertama adalah kegiatan yang mengenai proses bidang kerja dan program praktik kerja sesuai dengan judul. Oh iya, sorry. Kalau yang di sini nih ada kan kalau saya baru ingat di format nanti silakan baca juga di buku panduan ini gitu ya. Ada tabel kegiatan harian ini dimasukin ke 222. Di 222 itu jelasin kegiatan harian seperti apa. Jadi setelah awalnya secara singkat seperti apa kegiatan laporan PKL-nya, kegiatan PKL-nya seperti apa, lalu tabelnya, lalu dijelasin tabelnya. Yang ini di 22. Kalau 23 ini baru judul, ngejelasin judulnya gitu. Bisa jadi kegiatan dengan judul beda, nggak masalah gitu ya. Bisa jadi misalnya kegiatannya dengan judul tempatnya beda, nggak masalah juga selama di tempat ngambil data diperbolehkan. Misalnya Hesila gitu ya, Hesila magangnya itu kegiatannya ini misalnya di SDM, tapi ngitung absensi gitu ya, ngitung absensi. Tapi hasilnya judulnya tentang penilaian prestasi kerja, nggak masalah. Berarti di kegiatannya Hesila ngomongin tentang perhitungan dari
absensi, jadi kegiatan hariannya itu, gitu ya. Lalu kalau misalnya penilaian prestasi kerja adanya di sini, gitu. Jadi prestasi kerja adanya di sini. Judulnya apa ya berarti di sini, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kalau 22 itu ada kegiatan sewaktu PKL, tapi kalau 32 adalah datanya itu membahas sesuai dengan judul, gitu ya. Seperti tadi yang Hesila ngerjainnya misalnya absensi, tapi laporannya tentang kinerja karena judulnya kinerja diperbolehkan, gitu. Atau misalnya Hairul gitu ya, Hairul ditempatin di bagian gudang gitu ya, tapi pelaksanaannya tentang disiplin kerja gitu yang dikelola oleh HRD gitu, boleh, nggak masalah, itu juga diperbolehkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai tertukar antara 22 dengan 23 gitu ya. Lalu kalau ini bab 2 ini halamannya bisa banyak. Halamannya bisa banyak. Kenapa? Karena kan di sini aja ada tabelnya. Di 222 ada tabelnya kan. Tabelnya itu kan kalau misalnya satu hari satu kolom gitu ya, satu deret berarti ya sekitar 3 bulan ya kebayang banyak gitu. Nah ini bisa banyak di sini di 22. 23 juga lumayan banyak juga bisa sekitar 5 atau sampai dengan 10 gitu ya. Lalu bab 3 ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan saran ya paling 2 atau 3 halaman gitu ya. Daftar pustaka, kalau misalnya kalian memasukkan teori-teori, boleh ada daftar pustaka, lalu ada daftar riwayat hidup. Oke. Lalu kalau misalnya daftar riwayat hidup nanti ada template-nya di panduan ini, silakan nanti dilihat aja template-nya seperti apa, ikutin aja gitu ya. Lalu surat keterangan PKL dilampirkan gitu ya di sini gitu ya, dan tentunya di-scan karena nanti laporan ini kan harus di-upload gitu ya. Jadi surat keterangannya di-scan, lembar PKL-nya di-scan, lalu form identitas pimpinan unit dari organisasi atau perusahaan juga di-scan, formatnya ada gitu ya. Silakan nanti baca di panduan, lalu surat pernyataan mentor juga sama, lalu form uraian kegiatan yang itu tadi yang apa? Pakai apa tuh? Tabel. Itu semua di-scan. Yang dibintangin ini semuanya di-scan gitu ya. Jadi ini adalah yang harus disiapin. Kalau misalnya besok itu kan nanti diupload ya, ada batas maksimal filenya, besarnya file gitu ya. Yang sering jadi kendala adalah pada uraian kegiatan PKL. Kenapa? Karena dalam uraian kegiatan PKL itu kan berlembar-lembar gitu ya. Jadi sebaiknya yang form uraian kegiatan PKL sebelum digabung menjadi satu file laporan PKL, form kegiatan ini di resize dulu, dikompres dulu gitu. Jadi biar nanti nggak terlalu besar gitu. Ya, jadi dikecilin dulu biar nanti digabunginnya lebih gampang dan proses uploadnya juga lebih gampang gitu. Oh ya, mumpung saya ingat, tadi kan saya sempat bilang ada nomor halamannya. Nomor halaman itu, kalau semisalnya ada tulisan bab 1 pendahuluan atau bab 2 tinjauan organisasi, jadi dalam selembar kertas gitu ya, ada tulisan babnya, bab pendahuluan, bab tinjauan organisasi, berarti nomor halamannya adanya di tengah bawah. Ya, jadi ingat nih settingnya, di tengah bawah. Tapi itu kan cuma di halaman 1 doang kan, bab 1 pendahuluan gitu ya. Di halaman berikutnya itu bergeser di kanan atas. Kayak gitu. Jadi yang bab 1 di bawah, bab 1 pendahuluan ada tulisannya di ini kertas gitu ya. Tertulis bab 1 di atasnya itu bab 1 pendahuluan, lalu nomor halamannya di tengah bawah. Halaman berikutnya di kanan atas, halaman berikutnya di kanan atas, terus sampai dengan selesai bab 1. Lalu bab 2 tinjauan umum kembali nomornya di bawah. Seperti itu. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, halaman 1, 2, 3, 4 dihitungnya di sini, mulai dari bab 1. Lalu yang ini nggak dihitung halaman. Iya, dihitung, tapi pakai Romawi kecil. I, gitu ya, I kecil,
gitu ya, lembar judul, lalu lembar tujuan I kecil 2, lalu kata pengantar I kecil 3, I kecil 4, terus sampai dengan selesai. Lalu baru di sini halaman 1, 2, 3, 4 sampai dengan selesai, gitu ya. Lalu surat keterangan PKL segala macam, karena ini dari perusahaan, saya rasa tidak perlu diberikan nomor halaman, gitu, karena itu bentuk aslinya. Tapi sampai dengan daftar riwayat hidup itu menggunakan nomor halaman, gitu ya. Satu hal nih yang mungkin kalian lupa gitu ya, kalau udah selesai, lupa nih, ya udah nanti tinggal balik lagi ke perusahaan, mintalah ini form identitas pimpinan unit atau organisasi, lalu surat pernyataan mentor dan PKL, gitu ya. Jadi tinggal sekali lagi di buku panduan ini ada, gitu ya, tinggal dibaca lalu ikutin, gitu ya. Hati-hati ya, bukannya di copy paste gitu. Kalau misalnya di copy paste nanti ada ininya gitu. Jadi diketik ulang lagi gitu. Ada beberapa mahasiswa yang pengen gampang aja gitu ya. Ya udah print aja yang halaman ininya. Misalnya ini halamannya tentang surat PKL atau sorry ini surat pernyataan mentor gitu, surat pernyataan mentor bla 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 bla. Udah yang ini aja di print, nggak bisa. Kenapa? Karena ada ininya nih di bawahnya. Jadi harus diketik ulang lagi atau nilai, form nilai gitu ya. Form nilai itu kan ada contohnya ya, udah yang contohnya aja di print nggak bisa karena sekali lagi ada bagian bawahnya ini. Jadi ini harus dihilangin dulu, baru nanti disampaikan. Nah, saya ingat juga form nilai itu diketik atau tulis tangan, nggak masalah. Mau diketik boleh, mau tulis tangan boleh. Jadi tinggal nanti kalau tulis tangan, kasih aja ke mentornya, nanti mentornya nanti tinggal nilainya A atau B, segala macam, berapa totalnya, segala macam. Tapi yang jelas harus ada stempel dan tanda tangan, gitu. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatiin. Jadi hati-hati dengan beberapa hal ini. Sekali lagi, untuk nanti upload ada beberapa hal yang harus disiapin. Jadi ini yang harus siapin nanti untuk diupload. Yang pertama proposal. Proposal kan tadi tuh udah dijelasin di awal. Itu kita uploadnya sekitar UTS-an gitu loh. UTS misalnya UTS kan insya Allah sekitar 2 minggu lagi itu ya sekarang kalau di kampus nanti tinggal disiapin aja nih proposalnya di proposal siapin dulu gitu ya udah ada tantangan dosen PA dan segala macam kalau diminta untuk upload ya upload tinggal upload itu UTS dalam waktu dekat itu lalu nanti pas pengumpulan PKL-nya pengumpulan laporannya yang pertama yang diupload adalah laporannya berarti yang kita bicarain ini gitu ya dari awal ini sampai habis gitu ya itu laporannya yang kedua form nilai dan surat keterangan selesai PKL tapi ingat juga tolong disiapin juga surat keterangan diterima PKL atau diperbolehkan PKL itu disiapin karena bisa jadi nanti diminta juga gitu. Nah ini satu paket artinya kalau misalnya kalian bilang aduh bikin laporan aja deh ya laporan bikin tapi proposalnya nggak diupload. Kalau proposal nggak diupload berarti laporannya nggak lengkap. Kalau laporan nggak lengkap berarti ya harus nanti dibikin lagi. Gitu. Jadi ini prosesnya nggak bisa ditawar-tawar. Artinya siapin aja dulu. Kalau misalnya memang dibutuhkan tinggal dipakai. Bukan berarti yang penting laporannya aja. Enggak. Tanpa proposal maka penilaian tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Sekali lagi, dimulai dari tadi formatnya, format dari laporannya, gitu ya. Kita ulang lagi dari awal biar nanti nggak bingung. Ingat, pakai kertasnya A4, marginnya dulu di setting, jangan bikin dulu marginnya dulu di setting, gitu ya. Lalu jarak pengetikannya line spacingnya 2, hurufnya pakai Times New Roman, besarnya 12. Kalau nanti dibutuhkan adanya tulisannya kecil-kecil karena isi tabel atau gambar, diperbolehkan. Seperti struktur organisasi, itu biasanya itu jabatannya panjang, jadi boleh dikecilin. Nah, sekarang pertanyaannya, lanjutannya mumpung saya ingat di struktur organisasi, Pak itu cuma jabatannya aja atau sama pejabatnya, nama pejabatnya, nama orangnya? Hanya nama jabatannya aja, jadi nggak pakai nama orangnya. Apalagi pakai foto, nggak usah.
Jadi hanya jabatannya, misalnya manajer pemasaran, udah selesai. Di bawah manajer pemasaran ada siapa? Oh, ada supervisor ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nama bagiannya tulis aja, gitu ya. Jadi nggak usah ada nama orangnya, apalagi nama pakai fotonya, seperti itu. Jadi ya, hati-hati juga dengan logonya kita pakai yang seperti ini. Jadi ini yang harus diperhatikan, karena kalau misalnya ini nanti gak diperhatiin, ini akan mengurangi nilai gitu ya. Jadi jangan bikin biar banyak hurufnya digedein aja, nggak bisa begitu. Oh biar kelihatan banyak line spacingnya jadi dibikin 2,5, nggak bisa kayak gitu. Jadi ini adalah peraturan yang tidak bisa ditawar lagi, sama seperti peraturan yang bilang kalau misalnya PKL harus 3 bulan sampai dengan 6 bulan. 1,5 bulan boleh nggak? Nggak bisa, karena harus 3 bulan. 2,5 bulan sama aja, nggak bisa juga ditawar juga. Seperti itu. Oke, sampai sini ada mau yang ditanyakan, dipersilahkan. Karena kita nggak bisa ketemu gitu ya, karena kalian juga kuliahnya juga masih online, seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanya Pak. Silahkan, silahkan. Gitu, yang outline itu Pak saya masih samar Pak. Yang outline tadi ya? Yang Sebentar. ya Yang belum nomor ditanyain yang mana? Bentar dulu, saya ini dulu. yang yang perbedaan antara 222 sama 231. Oh ya, 222 dengan 23 gitu ya. Kalau 222 Hairul, ini isinya tentang kegiatan kamu sehari-hari apa, jelasin. Kan ada tabel kegiatan harian ya, itu dijelasinnya di 222. Jadi sekali lagi Hairul, di 222 isinya adalah kegiatan harian yang kamu lakuin setiap hari di tempat PKL, gitu ya. Lakuin pekerjaan apa ya itu yang dijelasin. Jadi jelasin dulu PKL-nya bergerak di bidang apa, ngelakuin apa, terus nanti tampilin tabel hariannya, lalu dari tabel harian itu dijelasin tuh secara garis besarnya Hairul ngelakuin apa gitu. Itu yang di 222. Tapi kan dalam laporan PKL ini kan tertulis judul. Judul laporan PKL apa? Misalnya laporan Hairul itu tentang sistem penggajian gitu. Jadi nanti Hairul di 23 ini membahas tentang sistem penggajian pada perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ini beda, yang satu kegiatan harian di 222, di 23 ini membahas masalah judulnya apa gitu. Gitu ya. Itu Hairul. Jadinya ada dua. Gimana? Ada lagi? Iya Pak, paham Pak. Oke, terima kasih udah tanya. Nanti kalau misalnya masih belum jelas, silahkan. Ini mungkin saya terserah ke ketua kelas ya. Kalau misalnya memang dibutuhin, oke lah cemplungin saya lagi ke grup kelas. Tapi saya nggak bisa lama-lama gitu karena eh, takut nanti jadi beban di kelas gitu ya, karena menjadi nggak leluasa, atau mungkin nanti juga saya punya ada kegiatan yang lain, jadi takut nggak bisa jawab WhatsApp. Tapi saya kalau misalnya memang dibutuhkan, saya masih bisa masuk ke grup kelas 1 minggu untuk ngebahas tentang ini lebih dalam lagi. Setelah itu baru nanti saya nggak mau terlalu banyak karena ini sebenarnya bidangnya dosen PA gitu ya. Tapi sekali lagi mungkin ada keterbatasan waktu dengan dosen PA, ketemunya susah, ya nggak apa-apa 1 minggu. Tapi terserah dari ketua kelas maunya seperti apa, rembukan dulu. Kalau misalnya dibutuhkan, cemplungin saya lagi aja ke grup WhatsApp kelas gitu. Tapi nanti tinggal waktu 1 minggu doang kan ya, karena saya takut nanti terlalu banyak informasi dari saya, takutnya nanti ya malah membingungkan gitu. Tapi secara umumnya saya masih bisa jawab sedikit banyak gitu ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan satu kali lagi, karena waktunya takutnya nanti terlalu menyita. Kan kalian mumpung libur nih, kemarin-kemarin kan lagi PKL, masa liburan ngomongin PKL lagi gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, jadinya sekali lagi ini dibuat dari sekarang aja gitu loh. Meskipun Pak saya belum selesai PKL-nya, iya nggak masalah, kerjain aja bab 1, bab 2 gitu kan, kan udah bisa nih. Bab 2 udah bisa sampai dengan ini 1.4 masih bisa, 1 2 221 masih bisa.
Kalau laporan deskripsi kegiatan PKL kan tinggal bagian akhirnya doang, jadi bisa dicicil dulu di hari pertama, kedua, tiga, keempat itu. Terus juga pelaksanaan bisa gitu, nggak masalah. Jadi bikin dari sekarang nggak masalah. Dan saran saya mendingan bikin dari sekarang karena takutnya nanti begitu udah mendekati UAS, oh baru bikin repot nantinya gitu. Jadi nggak masalah kalau dibikin dari sekarang dan kumpulin ini lampiran-lampirannya seperti itu. Oke, ada Saya pertanyaan? mau nanya Pak, Silakan, Raffi. proposalnya diupload di mana Pak? Di web PKLBSI cuma adanya laporan nama surat keterangan mentor doang Pak. Oh iya, nanti kita tunggu kabar dari kampus ya. Kalau misalnya kampus nanti ini misalnya meminta, nanti akan ditampilkan lagi gitu. Jadi kita siapin dulu aja gitu. Karena kalau pas diminta belum siap kan jadi repot gitu. Udah PKL tiap hari repot, pulangnya sore kecapean gitu. Jadi Raffi siapin aja dulu, gitu ya. Yang terjadi tahun lalu kebetulan jadi saya dosen PA untuk semester 7 tahun lalu itu diminta gitu. Ya sekarang saya nggak tahu, tapi biasanya kalau yang ke tahun lalu diminta, ya sekarang nggak diminta juga. Tapi waktunya kapan, saya nggak bisa tahu karena ini kebijakan dari fakultas. Jadi kayak gitu, Raffi ya. Oke, oke. Saya rasa itu aja pertemuan hari ini. Terima kasih buat ketua kelas dan Denia yang udah menjembatani saya dengan teman-teman. Nanti insya Allah ini akan direkam dan diupload di YouTube. Nanti yang nggak bisa ikut bisa tonton. Dan silakan nanti kalau ada pertanyaan tergantung dari ketua kelas dan rembukan kelasnya maunya seperti apa nih, mau dibawa saya ke grup WhatsApp dalam waktu 1 minggu dan kita bisa eksplor judulnya apa yang bagus untuk kerjaan ini segala macam, mangga silakan. Jadi saya nggak masalah. Jadi gimana? Ada yang mau bertanya? Bapak, saya izin bertanya boleh. lagi. Perihal proposal itu tanda tangannya harus digital atau basah ya, Pak? Basah sekarang karena kalau dulu masih ada kendala PPKM atau apa boleh digital, tapi sekarang kampus mintanya basah. Kecuali kalau misalnya pas kebetulan ada beberapa dosen PA kan yang kebetulan ada di luar kota, itu diperbolehkan, tapi diusahain dulu tanda tangan basah ke dua jurusan kayak gitu. Itu ya. Jadi usahain dulu minta tanda tangan ke dosen PA. Koordinasi deh secepatnya. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan Baik, Pak. bisa. Terima kasih. Sama-sama Elisa. Oke, kalau gitu kita tutup pertemuan kali ini. Ingat ini sama sekali bukan buat nakut-nakutin, tapi kita mempersiapkan dari sekarang. Kan sekali lagi ini udah setengah semester, gitu. Jadi tinggal setengah semester lagi. Kalian harus kumpulin dan siap-siap untuk semester 8 untuk bikin skripsi. Jadi cicil, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda-tunda lagi takutnya terlalu mepet ke pas pengumpulan dan sudah mulai orang udah ngomongin skripsi udah makin panik lagi. Urusannya udah beda lagi, gitu ya. Kita mencicil kegiatan kita dan tugas kita dari sekarang. Gitu aja dari saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sehat semua ya. Saya pamit semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Mbak Dania.